Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Fadlur Rahman dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya sendiri telah memasuki semester 6. Saya akan merangkum dan membahas dan mempresentasikan pelajaran IoT yang telah diajarkan oleh Bapak Asep tentang pertemuan 10, yaitu tentang ESP32 board. Nah, materi ini membahas ESP32 board, yaitu microcontroller yang banyak digunakan dalam pengembangan Internet of Things atau IoT dan sistem otomasi. Pengertiannya itu ESP32 itu microcontroller yang dikembangkan oleh Espressif System dengan fitur utama berupa Wi-Fi 2,4 GHz dan Bluetooth yang sudah terintegrasi dalam satu chip. ESP32 merupakan penerus dari ESP8266 dengan performa yang lebih tinggi, konsumsi daya lebih rendah, serta fiturnya yang sangat lengkap. Nah, fungsi ESP32 ini yang pertama ada menghubungkan perangkat ke internet melalui Wi-Fi, ada mendukung komunikasi Bluetooth, ada digunakan untuk proyek IoT dan sistem otomatisasi, dan yang terakhir ada mengontrol sensor dan aktuator. Di sini juga ada spesifikasinya, yaitu menggunakan proses Tensilica Xtensa LX6 dengan konfigurasi dual core atau single core dan kecepatan hingga 240 MHz. Selain itu juga ESP32 ini memiliki ukuran yang kecil namun sudah dilengkapi berbagai komponen pendukung seperti antena, amplifier, filter, dan manajemen daya. Fitur utamanya itu ada Wi-Fi 2.4 GHz, ada Bluetooth 4,2, ada dual core processor, ada clock speed hingga 240 MHz, ada konsumsi daya rendah, ada banyak pin GPIO, dan ada DC dan DIC bawaan. Nah, keunggulannya ESP32 ini itu dibandingkan dengan microcontroller lainnya itu kayak seperti Arduino Uno atau ESP8266 itu dia memiliki kayak beberapa kelebihan. Yang pertama itu jumlah GPIO lebih banyak, ada memori yang lebih besar, ada tersedia Wi-Fi dan Bluetooth dalam satu modul, ada mendukung aplikasi IoT secara langsung, ada memiliki banyak pin analog, dan yang terakhir ada konsumsi daya lebih efisien. Di sini juga memiliki konfigurasinya itu memiliki 48 pin dengan fungsi yang sangat berbeda-beda. Nah, beberapa fitur pentingnya itu tersedia pada pin ESP32 adalah yang pertama itu ada 18 channel ADC atau analog to digital converter, ada 3 interface SPI, ada 3 interface UART, ada 2 interface I2C, ada 16 channel PWM, ada 2 channel DIC, ada 2 interface I2S, ada 10 capacitive touch GPIO, dan di sini juga ada ESP32 Dev Kit V1. Nah, itu kayak merupakan board pengembangan yang memudahkan pengguna dalam membuat proyek berbasis ESP32. Nah, fitur ESP32 Dev Kit F1 yaitu ada 30 pin yaitu GPIO dan power, ada 15 pin ADC, ada 3 UART, ada 3 SPI, ada 2 I2C, ada 16 PWM, ada 2 DIC, dan terakhir ada 25 GPIO yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan input dan output. Nah, klasifikasi GPIO ESP32 ini menginput pin berikut hanya dapat digunakan sebagai inputnya, yaitu ada GPIO 34, ada GPIO 35, ada GPIO 36, dan terakhir ada GPIO 39. Nah, pin ini itu tidak memiliki resistor pull up maupun pull down internal. Nah, GPIO dengan internal pull up itu ada GPIO 14, ada GPIO 16, ada GPIO 17, dan ada GPIO 19, ada GPIO 21, ada GPIO 22, dan terakhir ada GPIO 23. Nah, pin ini memiliki resistor pull up internal yang dapat diaktifkan sebagai melalui program. Nah, GPIO tanpa internal pull up ada GPIO 13, ada GPIO 25, ada GPIO 26, ada GPIO 27, ada GPIO
32 dan terakhir ada GPIO 33. Nah, pin ini tuh kayak melakukan atau memerlukan resistor pull up eksternal yang diperlukan. Nah, 7 itu ada ADC dan DIC pada ESP32. ADC itu analog to digital converter yang memiliki 18 channel ADC yang mungkin pembacaan data analog dari sensor itu seperti sensor suhu, sensor cahaya, sensor kelembapan, dan sensor gas. Contoh pin ADC ada GPIO 36, ada GPIO 39, ada GPIO 32, ada GPIO 33, ada GPIO 34, ada GPIO 35, ada GPIO 26, ada GPIO 26 dan lain-lainnya. Nah, di IC Digital to Analog Converter ESP32 itu hanya memiliki 2 channel DIC, yaitu GPIO 25 dan GPIO 26. Nah, DIC ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari data digital. Ke-8 ada interface I2C pada ESP32. Pin default I2C yaitu GPIO 21 sebagai SDA atau data dan GPIO 22 sebagai SCL atau clock. Nah, I2C ini digunakan untuk komunikasi dengan berbagai sensor dan modul seperti LCD I2C, RTC, dan sensor lainnya. Nah, instalasinya itu pada ESP32 pada Arduino IDE itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buka Arduino IDE. Kedua, pilih file, ke preference, dan tambahkan URL berikut pada additional board manager URLs, yaitu https dl-expressive.com dl-packaged. Keempat ada buka tools, board manager, cari ESP32, terus pilih ESP32 by Expressive System, lalu klik install. Ketujuh, hubungkan ESP32 ke komputer menggunakan kabel USB, lalu pilih tools, board ESP32 dev module. Yang terakhir ada pilih port yang sesuai pada tools ke ports. Nah, kesimpulan pada ESP32 ini microcontroller modern yang sangat cocok digunakan dalam pengembangan Internet of Things atau IoT karena telah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Memiliki performa tinggi, banyak GPIO, ADC, DIC, serta mendukung berbagai protokol komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C. Dengan berbagai keunggulan tersebut, ESP32 menjadi salah satu platform yang sangat paling populer untuk membuat sistem monitoring, smart home, smart farming, dan berbagai aplikasi IoT lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya pada pertemuan 10. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.